Halo kawan-kawanku penonton film adrenalin. Apa kabar untuk kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan ya Wan. Amin. Oke, kali ini adiknya Maman akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul Wanted yang rilis pada tahun 2025 ini. Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Ye Liang yang menemui seorang petani di tengah sawah. Sebagai utusan dari perguruan Huitong, Liang pun terus mengamati gerak-gerik si petani, hingga menyadari jika orang yang ada di hadapannya itu bukanlah seorang petani biasa. Dari situlah, Liang pun menduga jika sang petani merupakan salah satu anggota dari kelompok yang membunuh petinggi perguruan Huitong, yang bernama Shen Yiye, atau kakak seperguruannya Liang ini. Karena sudah ketahuan, si petani itu pun akhirnya menyerang Liang dan bertarung dengannya menggunakan cangkul yang dia bawa. Setelah menyelesaikan urusannya dengan si petani, Ye Liang pun kembali ke tempat perguruan untuk menemui kakak seniornya yang bernama Long Buran, atau kita panggil saja Burhan. Diceritakan jika Shen yang sudah tiada, Burhan dan Liang ini merupakan saudara seperguruan. Pada saat yang sama, Burhan ini sedang memaksa seorang bocil yang bernama Shen Fengyan untuk memberikan barang yang dia terima dari mendiang ayahnya, yaitu Shen Yiye. Namun, meskipun nyawanya sedang terancam, Fengyan tetap menolak memberikan barang itu. Di waktu yang sama, Ye Liang akhirnya sampai di tempat perguruan. Namun, dia langsung dihadang oleh beberapa pasukan dari Burhan. Mereka diperintahkan untuk menghabisi Liang karena telah dianggap sebagai seorang pengkhianat. Setelah memenangkan pertarungan, Liang pun segera masuk untuk menemui Burhan dengan membawa sebuah peti mati. Di sana, Liang akhirnya menyadari jika Burhanlah pelaku utama yang menghabisi Shen setelah dia melihat Burhan mengancam Fengyan. Kemudian, karena Fengyan tetap tidak mau memberikan apa yang diminta, Burhan pun lalu menjatuhkan Fengyan. Melihat hal itu, Liang pun segera menyelamatkannya. Namun, dia langsung dihadang oleh beberapa pendekar bawahan dari Burhan. Di tengah pertarungan, karena sadar nyawa Fengyan sedang dalam bahaya, Liang pun memutuskan untuk menghindari pertarungan dengan mengunci asisten Burhan di sebuah peti mati. Setelah itu, Liang pun segera menyelamatkan Fengyan dan membawanya kabur dari tempat tersebut. Karena kejadian itu, Burhan pun langsung membuat sayembara, di mana sesiapapun yang bisa menangkap Ye Liang dan Fengyan maka akan diberi hadiah emas. Burhan juga menyebarkan fitnah ke seluruh kota, di mana Ye Lianglah yang menghabisi Shen Yiye. Beberapa hari kemudian, salah satu prajurit melapor kepada Burhan jika Liang tengah menuju ke perbatasan barat. Namun, karena jalur itu merupakan jalan yang paling jauh, Burhan pun menyadari jika kabar itu hanyalah pengalian isu. Ye Liang saat ini pasti belum pergi jauh karena Fengyan masih terluka parah.
Beberapa saat kemudian, Burhan pun berkunjung ke rumah seorang tabib. Di sana, Burhan tahu jika Ye Liang pernah ke tempat ini. Namun, sang tabib langsung membantah hal itu dengan mengatakan jika dia tidak pernah mengobati pasien belakangan ini. Burhan yang tidak percaya lalu memberikan sejumlah uang kepada sang tabib. Dia juga mengaku jika anak perempuan yang dibawa oleh Ye Liang adalah anak kandungnya sendiri. Karena hal itu, sang tabib pun akhirnya memberikan informasi mengenai Ye Liang yang sempat singgah untuk pengobatan. Sang tabib juga berkata kepada Burhan kemana Ye Liang pergi saat ini. Sementara itu, Liang akhirnya sampai di tempat tujuannya, yaitu rumah kekasih Liang sendiri yang bernama Ling Xiao. Di tempat itu, meski Feng Yan berhasil diselamatkan, namun dia masih mengalami trauma akibat perbuatan dari Burhan. Tak lama kemudian, seekor merpati penghantar pesan dari perguruan Huitong tiba-tiba muncul di tempat mereka. Dari merpati itu, Liang sadar jika Burhan sudah mengetahui tempat ini. Oleh karenanya, Liang pun meminta agar Ling Xiao pergi membawa Feng Yan. Namun, Ling Xiao langsung menolak hal itu dan meminta Liang saja yang membawa Feng Yan pergi. Karena Feng Yan pasti aman jika bersama dengan Liang. Sementara dia akan tetap tinggal di tempat ini untuk mengulur waktu. Beberapa saat kemudian, Burhan pun benar-benar datang bersama asistennya yang bernama Nurul. Namun, karena tak melihat Liang di tempat itu, Burhan pun memerintahkan Nurul untuk mencarinya. Pada saat itu, Ling Xiao pun menjamu Burhan dengan minum teh. Namun, karena kebaikan itu, Burhan pun curiga jika minuman tersebut telah diracuni. Dan untuk membuktikan jika dugaan Burhan itu salah, Ling Xiao pun juga meminum teh tersebut. Kemudian, setelah mereka meminum teh, Burhan pun mulai memprovokasi Ling Xiao. Dan saat Ling Xiao mulai terpancing, tiba-tiba saja tubuhnya mulai sempoyongan. Ternyata hal itu dikarenakan teh yang diminum oleh Ling Xiao telah diracuni oleh Burhan. Karena hal itu, Ling Xiao pun dibawa ke tengah kota dan dijadikan contoh untuk para masyarakat jika mereka coba-coba untuk melindungi Ye Liang. Namun saat Ling Xiao hampir dihabisi, tiba-tiba saja Ye Liang muncul untuk menyelamatkan kekasihnya itu. Akan tetapi, karena kemunculan Ye Liang, Burhan pun jadi semakin mudah untuk memfitnahnya. Sementara Liang yang tidak bisa membantah perkataan Burhan, akhirnya memutuskan untuk melawan para prajurit yang mengepungnya. Di saat Liang tengah melawan para prajurit, Ling Xiao pun bergegas membawa Feng Yan pergi ke tempat yang aman. Hingga sampailah mereka di sebuah ladang gandum. Namun sayangnya, mereka langsung ditemukan oleh Nurul, sehingga membuat Ling Xiao pun harus bertarung melawannya. Karena masih terkena efek racun, Ling Xiao pun akhirnya bisa ditumbangkan. Namun, Ling Xiao tak mau menyerah begitu saja. Dia terus berusaha melindungi Feng Yan, hingga akhirnya dia pun meninggoy di tangan Nurul. Tak lama kemudian, setelah Ling Xiao dihabisi, Liang pun akhirnya muncul di sana. Melihat kekasihnya yang sudah tak bernyawa, Liang pun langsung menghabisi Nurul dengan sekali serangan. Pada malam harinya, kedua belah pihak pun mengadakan upacara pemakaman. Setelah upacara itu selesai, Burhan pun mengumpulkan semua pasukannya bersama beberapa petinggi kota. Diceritakan sebelum Burhan mendapat jabatannya saat ini, dia sempat akan dibawa ke pengadilan oleh Shen karena perbuatan jahatnya. Namun karena Burhan menolak, Shen pun harus menyeretnya dengan paksa.
Meskipun Burhan adalah adik seperguruannya sendiri. Karena hal itulah, keduanya pun jadi berselisih, hingga membuat Burhan nekat menghabisi nyawa Shen. Setelah itu, Burhan pun langsung mengambil jabatan Shen untuk kepentingan dirinya sendiri. Namun, jabatan itu sempat ditentang oleh salah satu petinggi kota, karena menurutnya perbuatan Burhan untuk mencari Ye Liang sudah terlalu berlebihan, karena pihaknya banyak yang menjadi korban. Ditambah lagi, Burhan juga belum mendapat bukti konkret mengenai Ye Liang yang menjadi pelaku pembunuhan. Karena perkataan itu, Burhan pun langsung turun tangan dan menghabisi petinggi kota yang banyak kritik itu. Setelah melihat kejadian itu, beberapa petinggi kota yang lain pun mulai khawatir dengan respon pihak kerajaan. Namun, Burhan segera membungkam kekhawatiran itu dengan menaikkan hadiah untuk menangkap Ye Liang. Di tempat lain, Liang dan Feng Yan saat ini sedang mampir di sebuah kedai minuman. Namun, saat Liang menanyakan ada menu apa saja di kedai ini, pelayan wanita itu malah bingung dan membuat Liang menjadi curiga. Tak lama kemudian, salah satu pengunjung tiba-tiba menyerang Liang dan disusul oleh para pelayan serta pemilik kedai tersebut. Ternyata mereka juga mengincar Ye Liang untuk mendapatkan hadiah dari Burhan. Setelah berhasil mengalahkan semua lawannya, tiba-tiba seorang pengemis bernama Li Qi'er menantang Ye Liang untuk bertarung. Di saat itu, Liang ternyata sadar jika pengemis yang ada di depannya merupakan salah satu dari 10 pendekar terkuat. Alasan pendekar Li menantang Ye Liang ternyata bukan karena hadiah, namun sebagai tanda balas budi kepada ayahnya Burhan karena pernah menyelamatkannya di masa lalu. Di tengah pertarungan, Feng Yan pun tiba-tiba muncul dari tempat persembunyiannya. Karena hal itulah, Liang pun lebih memilih untuk melindungi Feng Yan. Melihat hal itu, pendekar Li pun langsung berhenti menyerang, karena teringat dengan anaknya yang sudah tiada. Mereka kemudian duduk bersama dan membahas tentang alasan Ye Liang diburu oleh Burhan. Setelah mengetahui semuanya, pendekar Li pun meminta kepada Ye Liang untuk segera mengamankan Feng Yan. Dan setelah semua masalah ini selesai, mereka akan melanjutkan pertarungan. Beberapa waktu kemudian, pendekar Li pun menemui Burhan dan berusaha untuk menyadarkannya. Pendekar Li juga berkata jika dia bisa saja menghabisi Ye Liang, namun tidak dengan anak Shen yang tak lain adalah Feng Yan. Karena hal itu telah melanggar moral seorang pendekar. Namun, Burhan ternyata tidak peduli dengan hal itu. Dia lebih memilih mengganti pendekar Li dengan kakak seperguruan Ye Liang yang bernama Wang Bue. Wang datang dengan membawa sebuah benda peninggalan dari anaknya pendekar Li. Hal itu sontak membuat pendekar Li menjadi lengah. Dan di saat itu juga, Wang pun langsung menghabisinya. Setelah itu, Burhan lalu memberikan misi kepada Wang dengan imbalan 1 peti emas. Karena tergiur, Wang pun tak berpikir panjang lagi dan langsung menerima misi tersebut. Wang yang pernah satu perguruan dengan Ye Liang lalu memulai rencana dengan pergi ke tempat guru mereka. Wang datang dengan menyamar sebagai Ye Liang dan berencana untuk menghabisi gurunya sendiri. Namun, guru Wang dan Ye Liang yang bernama Guru Udin tentu bisa menyadari hal itu. Dan karena rencananya telah terbongkar, Wang pun melemparkan bom beracun ke arah Guru Udin.
Beberapa saat kemudian, Wang pun kembali ke tempat Burhan. Wang melapor jika dia telah berhasil meracuni gurunya sendiri. Dengan begitu, Ye Liang pasti akan menemui gurunya. Dan di saat itu telah tiba, Wang akan menghabisi Ye Liang. Sementara itu di tempat lain, kondisi Feng Yan tiba-tiba memburuk setelah terkena demam. Di dalam mimpinya, Feng Yan mengingat kejadian di mana ayahnya dihabisi oleh Burhan. Karena khawatir, Liang pun segera membawa Feng Yan ke kota untuk mencarikannya obat. Setelah selesai berobat dan saat Liang akan melanjutkan perjalanannya, dia sempat mendengar rumor mengenai Guru Udin yang terkena penyakit sangat parah. Karena khawatir, akhirnya Liang pun segera mengunjungi Guru Udin. Setelah sampai, Liang pun langsung disambut oleh Guru Udin yang terlihat baik-baik saja. Saat di dalam, Liang pun menceritakan masalahnya saat ini kepada Guru Udin. Namun ternyata, sang guru sudah tahu akan hal itu. Guru Udin juga tahu jika kakak seperguruan Liang yang bernama Wang sedang mengincar kepalanya. Hal itu sontak membuat Ye Liang menjadi bingung. Guru Udin lalu meminta Ye Liang untuk memasak dan menyerahkan Feng Yan kepadanya. Namun, Feng Yan langsung menolak hal itu dan lebih memilih bersama dengan Ye Liang. Setelah masakan siap, mereka pun lalu makan bersama. Namun, di saat itu kecurigaan Liang kembali muncul karena Guru Udin yang sudah tua seharusnya tidak bisa makan makanan yang asin. Ditambah lagi, Guru Udin juga menyambut Ye Liang seakan-akan tahu jika dia akan ke sini. Karena hal itu, mereka pun akhirnya bertarung. Hingga terungkaplah sebuah fakta. Jika Guru Udin yang ada di hadapannya itu ternyata adalah senior Wang yang menyamar. Di tengah pertarungan, Liang akhirnya bisa ditumbangkan. Hal itu karena ternyata Wang ini telah menempelkan racun di rambut Feng Yan dan disentuh langsung oleh Ye Liang. Namun, saat Wang akan menghabisi Ye Liang, Feng Yan berhasil mengalihkan perhatian Wang. Dan karena hal itu, Ye Liang pun langsung membawa Feng Yan kabur. Namun sayangnya, Ye Liang malah pergi ke tepi jurang dan berhasil ditemukan kembali oleh Wang. Pada saat itu, ternyata Wang tidak langsung menghabisi Ye Liang. Dia malah memberikan tawaran kepada Liang, di mana jika Liang mau selamat, maka dia harus memberikan pedangnya kepada Wang. Karena tak punya pilihan lain, Liang pun akhirnya menyerahkan pedang itu kepada Wang. Akan tetapi, setelah mendapatkan pedang itu, Wang malah menyerang Ye Liang, hingga membuatnya jatuh ke jurang. Pada keesokan harinya, Wang pun melapor kepada Burhan jika dia telah berhasil menghabisi Ye Liang dan Feng Yan. Sebagai bukti, Wang menunjukkan pedang milik Ye Liang yang berhasil dia rebut. Melihat Wang yang begitu yakin, Burhan pun menanyakan tentang daftar nama. Mendengar hal itu, sontak membuat Wang menjadi bingung. Dan karena sudah bingung, Burhan pun lalu mengajaknya untuk minum-minum. Awalnya, Wang sempat mengira jika minuman itu telah diracuni. Namun, setelah melihat Burhan juga minum, dia pun akhirnya ikut minum. Sambil menyantap makanannya, Burhan pun memberikan peti berisi emas. Sementara Wang yang masih waspada menolak memakan hidangan itu dan lebih memilih untuk minum. Dan benar saja, tak lama kemudian Wang pun mulai keracunan. Sementara Burhan terhindar dari racun karena makanan yang dia makan mengandung penawar racun. Di tempat lain, Ye Liang ternyata berhasil diselamatkan oleh Guru Udin yang masih hidup.
Melihat pamannya itu tersadar, Feng Yan pun akhirnya mulai percaya dengan Ye Liang. Dia lalu memberikan daftar nama para pejabat korup yang tertulis jelas di ikat rambut yang selama ini dia pakai. Karena daftar nama itulah pertikaian terjadi antara Shen dengan Burhan. Sebab Shen akan melaporkannya ke pihak kerajaan. Shen juga tahu jika para pejabat korup itu telah bekerja sama dengan Burhan untuk menjual beberapa wilayah di kerajaan mereka kepada pihak asing. Dan meskipun Burhan beralasan jika semua itu dia lakukan untuk memperkuat perguruan Huitong, namun Shen tetap ingin melaporkannya. Sedangkan saat ini, meskipun Ye Liang masih terkena efek racun dari Wang, dia tetap bertekad untuk menyelesaikan semua ini sendiri. Untuk itulah, Guru Udin pun mulai melatih tubuh Ye Liang agar bisa mengurangi efek racun di tubuhnya. Beberapa hari kemudian, Ye Liang pun bersiap untuk mengakhiri masalahnya dengan Burhan. Namun, Feng Yan merasa tak tega melihat kepergian Ye Liang, karena Ye Liang merupakan satu-satunya keluarga yang dia punya. Pada keesokan harinya, Burhan pun melakukan pertemuan dengan pejabat kekaisaran. Dalam pertemuan itu, ternyata sang pejabat merupakan pendukung dari Burhan. Dia juga sudah mengetahui masalah mengenai daftar nama yang hilang. Sang pejabat juga bilang jika dia tak akan bisa lagi melindungi Burhan jika daftar nama itu tersebar ke publik. Dan untuk meyakinkan sang pejabat, Burhan bilang bahwa dia telah menghabisi adik seperguruannya sendiri, yang tak lain adalah Ye Liang dan Feng Yan keponakannya. Namun seketika Burhan langsung cemas ketika salah satu prajurit melaporkan tentang kedatangan Ye Liang yang membawa bukti daftar nama. Karena tak ingin mengecewakan sang pejabat, Burhan pun berinisiatif untuk mengatasi masalah itu sendiri. Namun sayangnya, sang pejabat tidak mempercayai Burhan karena mengingat sifat liciknya. Sang pejabat lalu memerintahkan salah satu anak buahnya untuk ikut bersama Burhan. Dan jika Burhan tak mampu menyelesaikan masalah ini, dia diperintahkan untuk menghabisi Burhan. Sebelum Burhan pergi karena sedikit haus, sang pejabat meminta teh terbaik yang ada di tempat ini. Sementara itu, Ye Liang masuk untuk mencari Burhan dengan menunjukkan daftar nama yang selama ini dia cari. Kemudian, saat Ye Liang akan menyerahkan daftar nama itu kepada prajurit utusan kekaisaran, Burhan langsung menghabisi prajurit tersebut. Karena hal itulah, Ye Liang pun akhirnya memutuskan hubungan persaudaraan mereka dan langsung menyerang Burhan. Dalam pertarungan tersebut, Burhan bisa lebih unggul karena dia menguasai teknik kekebalan tubuh. Namun, setelah mengingat ajaran Guru Udin, Ye Liang pun membiarkan Burhan terus menyerangnya. Dan setelah Burhan mulai kecapean, pertahanannya pun mulai terbuka. Di saat itulah, Ye Liang pun mulai menyerang balik dan mengalahkan Burhan. Di waktu yang sama, sang pejabat utusan kaisar juga meninggoy setelah meminum teh racikan dari Burhan. Dengan tewasnya sang pejabat, ditambah daftar nama dari Ye Liang, bukti atas perbuatan Burhan pun menjadi semakin kuat. Setelah pertarungan berakhir, Ye Liang pun kembali ke tempat Guru Udin. Namun, gurunya itu juga meninggoy karena racun dari Wang yang semakin hari semakin mengganas. Setelah memakamkan Guru Udin, sekarang Ye Liang dan Feng Yan pun telah kehilangan semua keluarga mereka. Namun meski begitu, mereka berdua tetap semangat menjalani hidup sebagai dua orang pengembara. Dan hal itu pun membuat film menjadi berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, jadi orang jangan terlalu serakah.
haus kekuasaan ataupun validasi. Karena kalau haus, ya tinggal minum saja. Akhir kata, jalan-jalan sampai ke Jepang. Pulangnya jangan lupa membawa oleh-oleh. Adiknya Maman mau pergi magang. Dan sampai jumpa, Leh.